Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilmiah dengan NIM F1C221014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang harapan matematika atau ekspektasi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa pengertian dari ekspektasi. Ekspektasi matematika atau harapan, atau bisa disebut juga dengan rata-rata, adalah salah satu konsep penting dalam teori dasar statistika. Jika X adalah sembarang perubah acak, maka ekspektasi matematika dari perubah acak X biasanya dinotasikan dengan ekspektasi X atau VU. Ekspektasi satu perubah acak. Yang pertama, ada nilai ekspektasi. Definisi ke-1, nilai ekspektasi diskrit. Jika X adalah perubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluangnya di X adalah Px dan Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux dinotasikan dengan ekspektasi Ux didefinisikan sebagai ekspektasi Ux sama dengan sigma X Ux kali Px. Contoh, misalkan fungsi peluang dari perubah acak X berbentuk Px-nya sama dengan X per 15, di mana X 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka, hitunglah yang A, ekspektasi X pangkat 2 dikurang 1, dan B, ekspektasi dari X buka kurung X tambah 1. Kita cari yang A dulu. Yang A, berdasarkan definisi nilai ekspektasi diskrit, maka ekspektasi dari X pangkat 2 kurang 1 sama dengan sigma X. Di sini X-nya kita sudah ketahui, yaitu 1 sampai 5. Maka sigmanya 1 sampai 5. X pangkat 2 dikurang 1. Dan di sini kita ketahui Px-nya adalah X per 15. Selanjutnya, setiap angka X kita ganti angka 1 sampai 5. Maka X pangkat 2 kurang 1 dikali X per 15 kita ganti dengan angka 1. Berarti 1 pangkat 2 kurang 1 dikali 1 per 15 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 1 dikali 2 per 15. 2 pangkat 2 adalah 4, berarti 4 kurang 1 dikali 2 per 15 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 1 dikali 3 per 15. 3 pangkat 2 adalah 9, berarti 9 dikurang 1 dikali 3 per 15 dan seterusnya. Menghasilkan 0 ditambah 6 per 15 ditambah 24 per 15 ditambah 60 per 15 ditambah 120 per 15. Menghasilkan 14. Selanjutnya, definisi kedua, nilai ekspektasi kontinu. Jika X adalah perubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitasnya di X adalah Fx dan Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux yang dinotasikan dengan ekspektasi Ux didefinisikan sebagai ekspektasi dari Ux sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Ux kali Fx dx. Kita ke contoh. Kita misalkan fungsi densitas dari perubah acak X berbentuk Fx sama dengan 2 dikali 1 kurang X. Maka hitunglah yang A. Ekspektasi dari X pangkat 2 dikurang 1. Dan yang B. Ekspektasi dari X buka kurung X ditambah 1. Kita selesaikan yang A dulu. Berdasarkan definisi nilai ekspektasi kontinu, maka ekspektasi X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X pangkat 2 dikurang 1 dikali Fx dx.
sama dengan integral min tak hingga sampai 0 x pangkat 2 dikurang 1 dikali fx dx ditambah integral 0 sampai 1 x pangkat 2 kurang 1 dikali fx dx ditambah integral 1 sampai tak hingga x pangkat 2 dikurang 1 dikali fx dx. Maka nilai akhirnya adalah min 5/6. Next, yaitu sifat-sifat nilai ekspektasi. Sifat-sifat ekspektasi itu ada 3. Yang pertama, jika C adalah sebuah konstanta, maka ekspektasi C sama dengan C. Yang kedua, jika C adalah sebuah konstanta dan UX adalah fungsi dari X, maka ekspektasi C dikali UX sama dengan C dikali ekspektasi UX. Yang ketiga, jika C1 dan C2 adalah dua buah konstanta, serta U1X dan U2X adalah dua buah fungsi dari X, maka ekspektasi C1 dikali U1X ditambah C2 dikali U2X sama dengan C1 dikali ekspektasi U1X ditambah C2 dikali ekspektasi dari U2X. Contohnya, hitunglah ekspektasi X pangkat 2 dikurang 1 dan ekspektasi dari X buka kurung X tambah 1 dengan menggunakan sifat-sifat nilai ekspektasi yang di atas. Maka kita dapat ekspektasi X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan kita pecah ekspektasi dari X pangkat 2 dikurang ekspektasi dari 1. Sama dengan ekspektasi X pangkat 2 dikurang 1. Kita integralkan. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga X pangkat 2 dikali fx dx dikurang 1. Maka kita operasikan dan mendapatkan hasilnya min 5/6. Lanjut. Kita ke rataan. Rataan itu terdapat beberapa definisi. Definisi pertama yaitu rataan diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluang dari X dx adalah Px, maka rataan dari peubah acak X didefinisikan sebagai ekspektasi X sama dengan sigma X dikali Px. Contoh, jika Sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang, maka tentukan rataan dari munculnya angka pada mata dadu itu. Solusinya, misalnya peubah acak X menunjukkan munculnya angka pada mata dadu. Jadi nilai-nilai yang mungkin adalah, kan kita ketahui mata dadu itu ada 6. Berarti X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan masing-masing nilai mempunyai peluang yang sama yaitu 1/6. Jadi, ekspektasi dari X sama dengan, kita masukkan rumus yang tadi, sigma X dikali Px sama dengan sigma X dikali Px-nya kita ketahui yaitu 1/6. Berarti sigma X dikali 1/6, sama dengan 1/6. Tadi kita ketahui X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kita tambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Maka ekspektasi dari X tadi menghasilkan 3,5. Definisi kedua yaitu rataan kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitas dari X dx adalah fx, maka rataan dari peubah acak X didefinisikan sebagai view aksen K sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X pangkat K dikali fx dx. Contohnya, misalnya fungsi densitas dari X berbentuk fx sama dengan 20x pangkat 3 buka kurung 1 dikurang X. Maka hitunglah ekspektasi dari X. Maka untuk mencari
Maka untuk mencari ekspektasi dari X, kita masukkan rumus yang kita ketahui di atas tadi, yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga X dikali fx dx. Maka sama dengan integral min tak hingga sampai 0, X dikali fx dx ditambah integral 0 sampai 1, X dikali fx dx ditambah integral 1 sampai tak hingga X dikali fx dx. Maka kita operasikan dan mendapatkan hasil akhirnya yaitu 2/3. Lanjut. Ini catatan penting tentang rataan, yaitu rataan dari sebuah peubah acak baik diskrit maupun kontinu biasanya dinotasikan dengan VU. Sehingga apabila peubah acaknya X maka VU sama dengan ekspektasi dari X. Nilai rataan dari sebuah peubah acak baik diskrit maupun kontinu tidak selalu ada. Artinya nilai rataan tersebut bisa mempunyai nilai atau juga tidak mempunyai nilai. Nilai rataan dari sebuah peubah acak itu ada jika hasil penjumlahannya atau pengintegralannya ada. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu varians. Definisi 1. Misalkan X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, varians dari X didefinisikan sebagai varian X sama dengan E besar buka kurung X dikurang EX pangkat 2 atau varian X sama dengan E besar X kurang VU pangkat 2. Varians dari peubah acak X sering dinotasikan dengan sigma kecil X2. Akar pangkat 2 yang positif dari varians disebut simpangan baku dari peubah acak X dan dinotasikan dengan sigma X. Penghitungan varians dari peubah acak diskrit dapat dilihat pada definisi berikut. Yaitu, jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X dx, maka varians dari X didefinisikan sebagai varians X sama dengan sigma X, X dikurang VU pangkat 2 dikali Px. Contoh, misalkan distribusi peluang dari peubah acak X adalah sebagai berikut. Ini dapat kita lihat di kolom. Maka hitunglah varians dari X. Solusinya, berdasarkan definisi varians diskrit, maka varians X sama dengan sigma X dikurang VU pangkat 2 X dikali Px. Dengan VU sama dengan ekspektasi dari X sama dengan sigma X, X dikali Px. Dimana kita ketahui di sini X-nya, sigmanya dari 1 sampai 3 dikali X dikali Px. X-nya setiap X kita ganti dengan angka 1 sampai 3 dan menghasilkan nilai akhir 5/3. Jadi varians X sama dengan sigma X 1 sampai 3 buka kurung X dikurang 5/3 pangkat 2 dikurang Px. Definisi selanjutnya yaitu varians kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X dx, maka varians dari X didefinisikan sebagai berikut. Varian X sama dengan sig integral min tak hingga sampai tak hingga X dikurang VU pangkat 2 dikali Fx dx. Yang pertama, jika C adalah sebuah konstanta, maka varians C sama dengan 0. Kita buktikan. Berdasarkan definisi dari perumusan varians, maka varians C sama dengan E C dikurang E besar C pangkat 2 sama dengan E besar buka kurung C kurang C pangkat 2 sama dengan E 0. Maka menghasilkan 0. Dan terbukti varians C itu sama dengan 0.
Yang kedua, jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka varians X tambah C sama dengan varians X. Di sini pembuktiannya dapat kita lihat sendiri. Oke, next. Yang ketiga, jika A dan B adalah dua buah konstanta dan X adalah peubah acak, maka varians AX tambah B sama dengan A pangkat 2 dikali varians X. Buktinya, berdasarkan definisi dari perumusan varians di atas, maka varians AX tambah B sama dengan E besar buka kurung AX tambah B dikurang E AX tambah B pangkat 2. Maka dapat kita lihat di sini dan menghasilkan A pangkat 2 varians X. Maka terbukti sifat-sifat ini yaitu varians AX tambah B sama dengan A pangkat 2 dikali varians X. Selanjutnya momen. Jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka momen ke K dinotasikan dengan VU aksen K. Didefinisikan sebagai di mana aksen K itu sama dengan E besar X pangkat K, di mana K-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Definisi ke-1, momen diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi X peluang dari X di X, maka momen ke K dinotasikan dengan VU aksen K didefinisikan sebagai VU aksen K sama dengan sigma X X pangkat K kali Px. Definisi kedua, momen kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah fungsi nilai densitas dari X di X, maka momen ke K dinotasikan dengan VU aksen K didefinisikan sebagai VU aksen K sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X pangkat K kali Fx dx. Fungsi pembangkit momen. Jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen dari X dinotasikan dengan mxt didefinisikan sebagai mxt sama dengan E besar E pangkat Tx untuk definisi ke-1. Fungsi pembangkit momen diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai mxt sama dengan sigma X E Tx kali Px. Definisi kedua, fungsi pembangkit kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X besar di X, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai mxt sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga E Tx kali Fx dx. Oke, yang terakhir kita akan membahas pertidaksamaan Chebyshev. Teori Chebyshev. Peluang bahwa setiap peubah acak X mendapat nilai dalam K simpangan baku dari nilai rataan adalah paling sedikit 1/K pangkat 2. Oke, itulah materi dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.